Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya Purwanto. Saya Karyati. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi kami, yaitu pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Dalam pasar oligopoli biasanya terdapat dua kondisi usaha, yaitu adanya perbedaan penetapan harga dan jumlah produksi dari masing-masing perusahaan, dan kondisi yang lain adalah adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka dalam pasar oligopoli, kegiatan satu perusahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan serta memperkirakan reaksi dari pesaing seandainya ia melakukan kebijakan yang berhubungan dengan harga dan jumlah produksi. Sedangkan dalam kondisi di mana jumlah produksi dan harga yang sama, maka diharapkan masing-masing perusahaan tunduk dan loyal pada ketetapan yang telah disepakati bersama antar oligopolis tersebut. Oligopoli juga merupakan perusahaan yang mempertimbangkan dan bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh pesaing. Persaingan dan rivalitas terjadi secara intensif di pasar oligopolistik. Oligopoli adalah pasar dengan hanya terdiri dari beberapa penjual, di mana masing-masing menawarkan produk barang atau jasa yang sebagian besar sama dengan produk perusahaan lain. Dalam struktur ekonomi, selalu ada konflik antara kerjasama dan kompetisi atau persaingan. Jika perusahaan-perusahaan bekerja sama, perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi sebagai monopolis, membatasi untuk menaikkan harga. Namun, setiap perusahaan yang paling peduli tentang kepentingan perusahaan dengan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi dalam upaya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Oligopoli bisa dibedakan antara oligopoli dengan diferensiasi produk. Setiap perusahaan dengan merek-merek khusus tersendiri, misalnya industri kosmetik, industri mobil di Indonesia. Oligopoli dengan diferensiasi produk yang cukup kuat, kurva permintaan seorang produsen bisa ditentukan batas-batas posisinya. Sedangkan oligopoli tanpa diferensiasi produk, misalnya industri seng, industri pipa, besi, dan sebagainya. Bagi oligopoli dengan diferensiasi produk yang cukup kuat, kita bisa dengan lebih mantap mengaparkan kurva permintaan bagi seorang produsen, meskipun masih tetap ada ketidakpastian posisi kurva permintaan bagi seorang produsen. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar atau bisa dibilang standardized product. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan ini, yang mana yang akan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa ada kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. 3. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Jenis-jenis oligopoli. 1. Oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan output yang berbeda. Kedua, oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan output yang sama. Bentuk pasar oligopoli.
Syarat yang sangat penting untuk dapat disebut sebagai bentuk pasar oligopoli ialah bahwa jumlah produsen yang menghasilkan barang atau jasa yang sama tidak banyak, akan tetapi lebih daripada satu. Produknya boleh homogen dan boleh juga heterogen. Pasar dengan bentuk oligopoli, di mana produknya homogen, biasa disebut dengan oligopoli murni atau pure oligopoli. Sedangkan bentuk pasar oligopoli, di mana produknya tidak homogen, biasa disebut differentiated oligopoli. Selanjutnya, pasar oligopoli dengan jumlah produsen sebanyak 2 biasanya disebut dengan struktur pasar duopoli. Penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Yang pertama, ciri perkaitan di antara perusahaan-perusahaan. Sebagai akibat dari perkaitan dan hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat tersebut, perusahaan oligopoli harus membuat perhitungan yang cermat mengenai reaksi dari perusahaan lain apabila ia menurunkan dan atau menaikkan harga barangnya. Setiap perusahaan oligopoli menyadari bahwa apabila ia mengubah harga penjualannya, langkah ini akan sangat mempengaruhi penjualannya dari perusahaan-perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan-perusahaan lain akan kehilangan langganan. Karena sebagian dari langganan mereka akan membeli barang yang harganya telah menjadi lebih rendah. Yang kedua, kurva permintaan terpatah atau Kinkade Demand Curve. A. Keseimbangan asal. Dalam gambar 14.1, kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Yang B, efek penurunan harga sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C1. Pertambahan yang besar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis membeli barang yang harganya telah menurun. Dan yang kedua, segolongan konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Akan tetapi, sekiranya perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga permintaan hanya bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Tambahan permintaan yang relatif sedikit ini disebabkan karena yang dinyatakan dalam yang pertama di atas tidak terjadi kenaikan permintaan hanya disebabkan oleh keadaan yang dinyatakan dalam yang kedua. Hal yang sama juga akan berlaku apabila harga turun lebih lanjut menjadi P2. Tanpa adanya reaksi dari perusahaan lain, permintaan akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik B1. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan lain turut menurunkan harga, maka pertambahan permintaan hanya mencapai tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik B.
Gambar 14.2, kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1. D1 dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 D2, maka kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas hingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Yang ketiga, pemaksimum keuntungan perusahaan. Dalam keadaan di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva terpatah dan kurva hasil penjualan marginal adalah kurva terputus seperti yang terdapat dalam gambar 14.2. Bagaimanakah pemaksimum keuntungan oleh suatu perusahaan akan dipengaruhi? Jawaban dari persoalan ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan bantuan gambar 14.3. Misalkan pada mulanya biaya marginal adalah MC0. Untuk memaksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Maka berdasarkan keadaan dalam gambar 14.3, keuntungan maksimum dicatat apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Sekiranya terjadi perusahaan ke atas biaya produksi, bagaimanakah kedudukan keseimbangan akan dipengaruhinya? Misalkan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kurva biaya marginalnya menjadi seperti yang ditunjukkan oleh MC2. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli adalah: pertama, skala ekonomi; kedua, perbedaan biaya produksi; ketiga, sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada di dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barangnya hanyalah sebagian kecil daripada perusahaan yang telah ada, dan oleh karena itu biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Biaya produksi yang berbeda yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC perusahaan yang lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi tersebut. Yang penting adalah: pertama, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat
pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produktivitas pekerja yang selanjutnya memungkinkan penurunan biaya produksi. Yang ketiga, perusahaan lama sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah, dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. Keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang lebih tinggi ke atas barang tersebut, tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik dari barang yang dikenal masyarakat ini. Perusahaan baru akan mengalami kesukaran untuk bersaing dengan baik di pasaran. Keistimewaan yang kedua adalah apabila barang tersebut sangat rumit, yaitu ia terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Barang seperti itu antara lain adalah mobil, televisi, peti es, dan sebagainya. Sifat barang yang rumit tersebut menyebabkan tidak semua pengusaha yang mempunyai modal dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Pengusaha tersebut harus juga mengetahui cara-caranya membuat barang itu yang mutunya tidak kalah dengan barang-barang yang sudah ada di pasar. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, 3 aspek dari kegiatan perusahaan-perusahaan oligopolis yang akan diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Yang kedua, kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga, tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung, biaya marginal sama dengan kau penjualan marginal. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini hanya mungkin tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Rata-rata yang paling rendah pada umumnya dalam keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli. Maka dipandang dari syarat efisiensi ini, perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber-sumber daya secara efisien. Di dalam industri di mana skala ekonomi akan terus-menerus dinikmati sehingga tingkat produksi adalah sangat tinggi. Lebih efisien apabila industri itu terdiri dari beberapa perusahaan daripada apabila ia terdiri dari banyak perusahaan seperti yang didapati dalam pasar persaingan sempurna. Apabila industri tersebut terdiri dari banyak perusahaan, setiap perusahaan hanya memproduksi pada tingkat produksi yang sangat rendah dan tidak dapat menikmati skala ekonomi yang mungkin diperoleh. Dengan demikian, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi dari apabila skala ekonomi tersebut dapat dinikmati. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. 2 alasan penting dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini, yaitu yang pertama, adanya untung yang lebih dari normal, dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan. Kedudukan perusahaan di dalam industri, seperti dalam pasar monopoli. Di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat untung lebih normal. Keuntungan ini dapat diperoleh karena kemasukan perusahaan baru sangat sukar berlaku, maka keuntungan lebih normal dalam jangka pendek dapat terus dipertahankan.
dalam jangka panjang. Dengan demikian, dalam perusahaan oligopoli terdapat dana yang cukup untuk membiayai penyelidikan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistis. Persaingan terutama datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut, dan dengan adanya kemungkinan persepakatan, persaingan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Persaingan yang dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapat keuntungan yang melebihi normal. Kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal ini menimbulkan dua akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama, harga barang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Dan yang kedua, jumlah barang-barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Keburukan ini telah mendorong pemerintah melakukan pengawasan ke atas kegiatan perusahaan-perusahaan dalam oligopoli. Adapun penentu harga dan output. Yang A, tinggi rendahnya tingkat diferensi produk akan mempengaruhi perilaku produsen dalam menentukan output atau harganya. Yang B, semakin tinggi tingkat diferensinya berarti semakin rendah tingkat ketergantungannya atau interpendasi terhadap perusahaan lain. Ini berarti kurva permintaannya tidak tergantung perusahaan lain. C, semakin rendah tingkat diferensinya berarti semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap perusahaan lain. Ini berarti kurva permintaannya tergantung atau dipengaruhi perusahaan lain. Keseimbangan perusahaan oligopoli. Jumlah produsen di pasar oligopoli sangat sedikit. Biasanya antara 2 sampai dengan 10 perusahaan yang menjual produk di pasar. Ketika ada kebijakan yang baru dari satu perusahaan oligopoli, misalnya kebijakan menurunkan harga, akan selalu ada reaksi dari perusahaan lainnya. Oleh sebab itu, dalam pasar oligopoli ada kalanya antar produsen melakukan kesepakatan agar tidak terjadi kerugian, tetapi bisa juga tidak melakukan kesepakatan. Agar tidak terjadi perang harga, biasanya mereka melakukan kesepakatan penetapan harga atau kesepakatan lain dalam hal menentukan pangsa pasar ataupun kesepakatan dalam menentukan kuota output yang diproduksinya. Keseimbangan perusahaan oligopoli tanpa kesepakatan. Jadi untuk menganalisis keseimbangan perusahaan yang bekerja pada pasar oligopoli dan tidak melakukan kesepakatan dengan oligopoli lainnya dapat dijelaskan melalui dua model, yaitu model Cournot dan model Kincaid-Demand Curve. Model Cournot. Model ini dikemukakan oleh Augustin Cournot dan model ini didasarkan pada 3 asumsi, yaitu 1. Hanya ada 2 perusahaan yang menjual produk yang sama dalam suatu industri. Yang kedua, masing-masing perusahaan menerima output perusahaan lain sebagai fakta yang tidak dapat diubah-ubah. Yang ketiga, kedua perusahaan berusaha memaksimalkan laba. Model Kincaid-Demand Curve. Model ini dikemukakan oleh Paul Swift. Asumsi yang digunakan adalah jika seorang produsen menaikkan harga produk, maka akan kehilangan konsumen karena konsumen akan membeli produk pada produsen yang tidak menaikkan harga, sehingga kondisi tersebut tidak akan diikuti oleh produsen lain. Selanjutnya, jika produsen menurunkan harga, maka dengan cepat akan diikuti oleh produsen lain karena takut kehilangan konsumen. Akibatnya, produsen yang pertama kali menurunkan harga tidak dapat menaikkan atau meningkatkan pangsa pasarnya.
keseimbangan perusahaan oligopoli dengan melakukan kesepakatan. Produsen yang ada di pasar oligopoli jumlahnya sedikit antara 2 sampai dengan 10. Sehingga para produsen dimungkinkan melakukan kesepakatan dalam menentukan harga dan kuantitas yang diproduksi. Kesepakatan di antara produsen tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan dua model, yaitu pertama model kartel terdiri dari model kartel terpusat dan model kartel berbagi pasar. Yang kedua, model kepemimpinan harga. Model kartel. Model kartel terpusat. Kartel yang dimaksud adalah perjanjian secara resmi antar produsen yang menghasilkan produk yang sama. Artinya secara umum produknya bersifat homogen dan tujuannya tidak lain agar harga yang terjadi di pasar stabil. Selanjutnya model kartel berbagi pasar. Kartel ini bertujuan membagi pangsa pasar untuk masing-masing produsen yang tergabung dalam anggota kartel atau memasarkan produknya di daerah-daerah yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kepemimpinan harga. Model kepemimpinan harga merupakan model yang ada pada struktur pasar oligopoli. Kepemimpinan harga terjadi ketika salah satu perusahaan menetapkan dirinya sendiri sebagai pemimpin industri. Artinya perusahaan inilah yang menetapkan harga di pasar. Oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Efek kesejahteraan dari bentuk pasar oligopoli kurang lebih sama dengan monopoli. Di satu pihak, oligopoli menimbulkan efek yang negatif dalam bentuk yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit, yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada AC yang minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Dan yang keempat, ketegaran harga sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro. Adakah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi efek-efek negatif tersebut? Secara umum, bisa dikatakan bahwa kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut lebih sulit dilaksanakan daripada kebijaksanaan terhadap perusahaan monopoli. Ini disebabkan bukan hanya karena jumlah perusahaan yang harus diawasi, operasinya lebih banyak daripada kasus monopoli, tetapi juga sulitnya merumuskan kebijaksanaan yang tepat karena baik kurva-kurva permintaan maupun perilaku perusahaan-perusahaan oligopoli mengandung lebih banyak ketidaktentuan dibanding dengan sebuah perusahaan monopoli. Adapun dampak oligopoli, jika kita harus melukis sebuah model oligopoli yang umum, maka model itu akan serupa betul dengan model monopoli murni. Dalam gambar 10-16, satu-satunya perbedaan yang nampak antara model oligopoli yang dilukis dan model monopoli murni adalah DD atau kurva bagian pasaran. Harga equilibrium adalah PA, sedangkan kuantitas equilibrium adalah A. 1 minus keduanya telah ditentukan oleh perpotongan kurva penerimaan marginal dan kurva biaya marginal atau oleh perpotongan kurva DD dan kurva DD. Kenyataan yang sangat penting adalah bahwa kurva permintaan yang dihadapi oligopoli mempunyai kemiringan yang negatif, sehingga kurva penerimaan marginal terletak di bawah kurva penerimaan rata-rata. Jadi, harga selalu lebih besar dari penerimaan marginal dalam membandingkan model ini dengan model persaingan murni. Kita menemukan bahwa harga lebih tinggi dan kuantitas yang diambil oleh pasar lebih sedikit daripada dalam model persaingan murni. Selanjutnya, laba murni biasanya dapat diperoleh
yang cenderung menggeser pembagian pendapatan yang menguntungkan para persero dan para manajer perusahaan. Lagi pula, kita mengetahui bahwa karena output lebih kecil daripada dalam persaingan murni, maka lebih sedikit faktor produksi yang dipergunakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.